DTF itu direct transfer film. Oke, karena kemarin ada yang tanya, customer SR Quadrat itu tanya, sablon DTG bisa nggak? Nah, di sini, di video kali ini, bersama Mas KMB akan ngasih tahu teman-teman atau customer SR Quadrat, apa sih sablon DTG itu? Sablon DTG kan berangkat dari direct to garment ya. Jadi nek itu sebenarnya untuk penjelasan singkatnya, direct to garment itu semacam ngeprint di atas kaos. Jadi enggak, nek nyablon kan kita pakai cetakan. Nah kalau jadi apa prosesnya sama kayak ngeprint kertas, kayak pokoknya ini kayak juga pakai headprint, tapi headprint itu yang keluar tinta sablon. Nah tinta sablon terus apa jadi apa semacam naik kertas kan itu satu, misalkan ngeprint full warna di kertas itu langsung. Lah DTG itu misalkan ada sekitar misalkan katakanlah 5 warna, jadi satu warna dasar, terus nanti balik lagi warna selanjutnya, jadi nggak bisa langsung kayak kertas, nggak bisa. Itu sing apa penjelasan singkat tentang DTG. Jadi sama dengan ngeprint di atas kaos. Oke. Terus next question nih, kalau DTF itu sablon apa? Jenis apa? DTF itu direct transfer film. Jadi dia nyablonnya kalau sing kelahiran tahun 90-an mungkin pernah zaman SD atau SMP-nya ya. Jadi semacam gambar udah jadi, terus ditempelin di kaos, terus kalau dulu pakai setrika. Terus sekarang di modern ini ada yang namanya DTF itu, direct to film itu. Jadi ya semacam print, tapi dia cetaknya di kayak semacam plastik, mungkin semacam astralon ya mungkin ya. Jadi gambarnya dicetak di astralon. Terus DTF itu untuk melekatkan gambar ke kaos itu pakai yang namanya powder adhesif. Powder adhesif itu untuk melekatkan gambar di bahan. Terus kalau kenapa harus pakai itu, kan itu tak jelasin ke prosesnya sekalian. Dan DTF itu gambarnya ditempelin di kaos terus dipres. Nah dipres itu untuk jadi adhesi powder itu reaksinya kalau kena panas. Nah, jadi dia ini melekati karena kena panas karena adhesi powder tadi. Nah, jadi penjelasan singkatnya berarti DTF itu film yang ditempel ke kaos terus dipres gitu aja. Oke. Tadi kan DTG yang penjelasan pertama kan DTG, terus penjelasan selanjutnya itu DTF. Itu yang hampir sama nih. Untuk kelebihan dan kekurangannya DTG dan DTF itu apa? Dari DTG dulu ya. Yeah. Dari DTG. Untuk kekurangan sama kelebihan itu kita kembalinya ke kebutuhan juga. Maksudnya kebutuhan, jadi kita butuh kaos itu berapa? Misalkan 1 atau 2 untuk DTF atau DTG sangat rekomendasi untuk 1 atau 2. Kalau kelemahannya sama-sama itu dia sama-sama enggak untuk produksi massal kurang bisa kayak soalnya DTG juga itu lama, terus DTF, kalau DTF itu kita
nggak bisa nih untuk proses massal kan mungkin karena namanya alat. Jadi misalkan kita ngeprint 1000 gambar sama kayak kalau minusnya kayak masih di situ, jadi memang ada warna yang sedikit miss mungkin, jadi nggak bisa sama semua, nggak bisa. Jadi satu tergantung kebutuhan. Nah dari DTG dulu ya, kalau DTG kelebihannya dulu dia bisa full color, untuk sablonnya ya untuk teksturnya juga lumayan halus. Nah terus untuk kelebihannya ya setauku kayak cuma itu ya, mungkin ada yang lain cuma maksudnya yang sing tak riset kayak cuma itu, itu kan nanti kembali lagi ke selera sama kebutuhan lagi. Terus kalau untuk kekurangannya DTG dulu ya, kalau kekurangan DTG itu dia bisa cetak cuma di bahan katun, selain katun dia nggak bisa untuk DTG. Terus kalau untuk di kaos yang warna gelap dia kurang maksimal, kalau di kaos warna cerah bagus banget DTG. Terus kekurangannya dia bisa disetrika tapi harus bener-bener kering dulu kaosnya maksudnya. Jadi kita misalkan kaos itu habis dicuci terus nunggu bener-bener kering dulu baru bisa disetrika. Nah kalau masih basah biasanya dia juga rusak juga sablonnya. Terus setelah itu ya kembali ke tadi, untuk produksi massal dia prosesnya lama banget sing untuk DTG itu. Jadi kok manual gak disebut ya dari tadi? Belum. Jadi nanti di belakang. Nah itu tuh DTG ya. Terus satu lagi itu untuk awet masih ada yang lebih awet dari itu sebenarnya. Terus itu kembali ke perawatan. Kalau perawatannya bagus ya tetap awet. Terus yang satu lagi DTG itu sablonnya nggak bisa timbul. Jadi halus sama tipis. Itu untuk DTG. Terus lanjut lagi ke DTF. Nah DTF kelebihannya satu, prosesnya lebih cepat, kembali lagi ini tergantung kebutuhannya berapa gitu. Nah, untuk proses massal kurang rekomendasi. Untuk cuma 1 atau 2 atau mungkin 5, 6 oke lah pakai DTF. Terus kelebihannya juga sebenarnya dia juga bisa full color, cuma tergantung itu kan untuk gambar, kualitas gambar detail kan kembali lagi ke video yang sebelumnya kan, resolusi berapa sih. Nah, walaupun di sablon itu resolusi gambarnya kita mentoknya dipisah warna, jadi ada minimal resolusi yang bisa dipisah warna. Jadi di bawah resolusi itu nggak bisa dipisah warna. Kalau DTF bisa, maksa bisa, cuma ya hasilnya ya tetap ya sama kayak gambar itu, nggak bisa. Untuk detail kita kembalinya ke resolusi gambar, bukan ke manual atau DTG atau DTF, bukan, kembalinya ke resolusi gambar. Untuk DTF mungkin itu cuma itu ya, soalnya kan dia tergolong masih produk baru kan, di tahun-tahun baru tahun-tahun ini kayak keluar DTF itu. Terus apalagi tadi kekurangan ya, kekurangan DTF. Kekurangan DTF itu sebenarnya mudah pecah. Jadi dua-duanya tadi DTG sama DTF itu sebenarnya itu menghindari mesin cuci. Itu kalau disering di mesin cuci pasti ambiar sablonnya. Terus untuk detail tadi udah. Untuk mungkin untuk DTF sing tak catat kekurangannya ya itu kurang awet juga. Terus apa ya, menurutku sih dia juga cetaknya di mana kayaknya juga teksturnya juga mengikuti bahannya. Jadi kalau kita cetaknya misalkan di katun dia yo ikutnya halus, kayak seratnya halus. Dan terus beda lagi
kita cetaknya di jersey misalkan, jersey bisa di DTF bisa, cuma nek jersey kan pori-porinya gede banget itu. Lah kuwi nanti apa DTF-nya juga ikut teksturnya ikut bahannya, jadi ada apa bolong-bolongnya gitu. Oke, untuk ke pertanyaan selanjutnya nih, biar customer biar tahu mana sih yang DTG, DTF, dan sablon manual tuh yang mana sih? Cara membedakan DTG, DTF, dan sablon manual tuh ketika sudah diaplikasikan di kaos tuh kayak gimana? Cara membedakannya biar customer tuh juga tahu. Kalau membedakannya nek secara visual kayaknya susah ya. Jadi misalnya dari DTG dulu ya. Kalau di DTG itu kan tadi prosesnya dia ngeprint di kaos, namanya headprint kan, dia nggak mungkin bisa neken loh. Nah jadi mungkin yang untuk membedakan untuk mungkin digaruk dikit ya, kalau DTG mungkin udah apa ya bahasanya ya, udah rontok mungkin. Nek untuk DTG, kalau DTF nek untuk visualnya lebih bisa, karena kalau DTF kan udah film jadi, udah gambar jadi kalau diaplikasikan kaos mungkin dia ini lebih padat, jadi kelihatan padat, nggak ngikutin kaos gitu. Itu kalau DTF. Nek untuk manual sing ini tak bahas yang plastisol ya. Yang plastisol itu jadi penjelasan plastisol itu dia itu 30% masuk di kain, yang 70% di atas kain. Jadi untuk dia rontok mungkin itu agak sulit, apalagi kalau plastisolnya udah mateng. Kan yang di video-video kemarin udah tak jelasin kalau plastisol itu nggak kering tapi mateng. Nah tingkat kematangannya ada di teorinya ada, sama prakteknya ada. Jadi ketika plastisol itu udah mateng, jadi untuk ditarik juga nggak bakalan pecah kalau plastisol yang udah mateng. Nah nek DTG sama DTF kemungkinan kalau ditarik pasti ada sing rusak pasti. Nek kembali ke DTF lagi, nek DTF kan prosesnya dia pakai powder, jadi yang nempel di kaos itu powder bukan gambarnya. Jadi ketika powder itu mungkin udah luntur atau gimana, pasti gambarnya ikut copot. Itu untuk penjelasan singkatnya. Nek untuk membedakan secara visual kayak sulit, harus dipegang, harus dipegang. Kalau kita berpatokan pada halus sama kasar, sablon manual pun juga ada yang kasar. Yang nggak ada itu sablon DTF nggak ada yang kasar. DTF mengikuti tekstur dari kain dan press yang dipakai. Kalau pressnya kasar ya dia kasar, kalau pressnya halus ya halus. Terus untuk untuk DTG halus sama kasarnya sama juga. Jadi kalau DTG iseng baru keluar dari print itu pasti teksturnya dia kasar. Tergantung mau di press atau enggak. Kalau di press ya dia jadi halus, kalau nggak di press ya tetap kasar gitu. Jadi nek untuk membedakan secara visual ya emang sulit. Nek pengen membedakan harus dipegang. Malah dulu aku nek pengen ngasih tahu ke customer ya, Mas, sablon rubber sama plastisol itu awetan mana sih? Gini aja Mas, sampean order plastisol sama rubber, sampean pakai sendiri aja. Nah nanti beberapa bulan sampean tahu sendiri. Untuk membedakan awet atau enggaknya, untuk penjelasannya tetap awet plastisol dan awet manual. Nah untuk pengen sing lama, nah sampean coba dari ketiga itu manual, terus DTG sama DTF. Lah itu awet mana sampean order sendiri, nanti pakai, terus coba di mesin cuci semua lah yang bertahan yang mana. Aku tetap milih plastisol gitu. Oke. Next question nih, semisal ada teman-teman customer yang pengen sablon DTG itu mending disaranin DTF atau tetap dilayani DTG? Menurutku mending DTF aja. Soalnya DTG itu sebenarnya DTG itu udah produk lama, dan DTF juga itu sebenarnya
upgradean dari DTG. iya. Jadi misalkan nek DTF, jadi pasti sing apa produsen itu juga nek DTG kan pasti dia punya kelemahan. DTG itu gini ya. Untuk apa mengupgrade ke lebih bagus atau lebih enak atau lebih apa kan pasti dia yang lebih cari yang lebih bagus gimana sih lah, akhirnya apa kemarin itu keluar yang namanya DTF itu. Nah tapi nek pengen sing bagus lagi tetap manual. Jadi kenapa aku nekanin di manual, sebuah karya kalau maksudnya masih ada sentuhan tangan di dalamnya, nek menurutku itu masih mempunyai nilai. Contoh nek untuk kualitas di antara ketiga itu manual sampai sekarang masih bertahan. Kalau nggak bertahan mungkin untuk sablon manual vendor lain mungkin udah pada gulung tikar kalau Anjan manual itu nggak rekomendasi. Jadi nek untuk saran, nek pengen bagus yo harus pakai manual. Nah nek pengen cuma sekedar kaos bebas, bisa DTG bisa cuma kalau sampai sekarang itu kelemahan manual itu dia untuk produksi sedikit sih nggak bisa produksi sedikit. Jadi kayak vendor nggak cuma SR Quadrat ya, mungkin vendor lain juga pasti ada minimal ordernya pasti. Nah, kalau untuk manual lah, kalau untuk DTG sama DTG kan enggak. Nah itu sing jadi pertimbangan besar customer kayak itu, jumlah banyak sama jumlah sedikit. Next question ini agak menyeleweng sedikit. Kalau polyflex itu apakah sama dengan DTF? Kalau polyflex nggak sama ketiganya. Oh beda. Apa Beda. itu kalau polyflex? Kalau polyflex itu dia bahannya bahan jadi, maksudnya bahan jadi itu kita belinya roll-rollan kayak semacam stiker, cuma beda bahan. Jadi polyflex itu kita belinya jadi, maksudnya kalau kotak ya kotak, terus nanti di cutting. Nah, ada mesin cuttingnya sendiri. Nah baru itu terus ditempelin di kaos. Nek prosesnya sama kayak DTF, ditempelin di kaos terus dipres. Nek untuk tak jelasin kelemahannya sekalian ya. Iya boleh. Nek polyflex itu kelemahannya dia kaku. Kaku dan terbatas. Maksudnya terbatas itu biasanya kalau polyflex itu biasanya cuma buru-buru biasa nih. Untuk gambar kayak kesulitan karena di cuttingnya. Jadi namanya mesin cutting kan, maksudnya untuk misalkan tekstur sing ribet kan nggak mungkin bisa. Jadi dia teksturnya mau lurus bengkok sedikit gitu. Jadi terbatasnya di bentuk gambar. Itu kalau untuk polyflex. Tapi polyflex itu ada warna-warnanya gitu nggak? Atau cuma putih? Ada. Oh ada. Warna-warna ada. Kayak stiker lah pokoknya, kayak Scotland. Jadi kita belinya kayak Scotland. Pengen warna apa ada. Tapi ya pasti ada batasnya. Maksudnya kan nggak mungkin produsen buat semua warna kan nggak mungkin. Nah, sedangkan pantun warna itu ada ribuan. Jadi kan nggak mungkin dia nyetok segitu banyak kan nggak mungkin. Tapi tetap terbatas untuk warnanya. Tapi kalau polyflex sendiri itu bisa digunakan di bahan katun, terus jersey atau apa? Atau khusus katun aja kalau polyflex? Nek katun untuk polyflex di katun itu malah baru-baru ini aja. Nek dulu malah untuk jersey emang. Jadi kayak kaos-kaos bola itu pakai polyflex, nggak pakai. Sebelum ada DTF malah, soalnya nek untuk nyablon jersey itu prosesnya lebih ribet dan lebih sulit karena kembali pada bahannya tadi, pori-porinya kan gede-gede. Nah jadi nek untuk disablon kayaknya malah kurang maksimal juga. Jadi nek dulu itu pakai jersey itu pakai polyflex gitu. Nek sing untuk kasus katun, nek kasus
khusus katun itu ya sing DTG tadi. DTG khusus katun. Jadi dia apa cetak di bahan lain nggak bisa kayak apa kayak kanvas kayak apa jersey itu nggak bisa DTG. DTF bisa, polyflex bisa, manual ada yang bisa ada yang enggak. Bukan enggak sih, cuma yang vendornya mau apa enggak gitu ya. soalnya pengerjaannya lebih ribet gitu. Ini ada customer juga sih tanya di SR Quadra itu bisa nyablon payung nggak sih, payung yang gede gitu loh? Bisa Tapi kan bahannya nggak katun payung kan, kayak dia tahan dengan air kan, tapi tetap bisa. tetap bisa bisa. Nek ada postingannya kayak ada yang posting kayak pernah nyablon payung kok. Nek untuk nyablon bahan-bahan sing itu ki nek kita kembali ke manual ya, nek manual sebenarnya bisa semua, cuma tergantung vendor yang mau apa enggak gitu aja. Oke. Biasanya kalau di SR kan dari tahun berapa itu kita fokus di kaos, jadi kita nggak riset ke yang lain. Cuma karena tahun-tahun ini kaos sudah aman, maksudnya kita kualitasnya udah dapat, terus kuantiti ini udah dapat, jadi kita menyempatkan waktu untuk riset ke yang lain. Sebenarnya dari dulu udah bisa, kayak dulu pernah nyablon itu cup itu pernah, terus payung pernah, jas hujan pernah, terus dulu zaman awal-awal pandemi itu kita nyablon APD, itu bisa. Sebenarnya ya kembali ke tadi, vendornya mau apa enggak gitu. Tapi itu pakai sablon manual, bukan DTG, bukan DTF atau apalagi polyflex gitu, bukan kan? Sablon manual. Manual, pasti manual itu. Soalnya nek kenapa aku bilang manual? Jadi nek bayangane teman-teman pasti payung udah jadi terus disablon. Bener. Enggak. Tapi sebelum jadi payung kan ada bahannya. Gitu. Jadi masih wujud kain terus disablon, nanti baru dirangkai jadi payung. Jadi enggak payung gede terus dimasukin sablonan. Nah, makanya dari itu kan kita nggak tahu kan orang awam, misal ada yang mau order payung terus disablon gitu. Kan payung kan udah bentuknya payung gitu. Ya, Tapi kalau payung kecil-kecil ya nggak masalah. Kalau payung yang sing buat gazebo ya janganlah kegedean.